Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perusahaan PT Genviti Genesis Agora. Di sini kami akan membahas materi dari modul pertama, yaitu demand dan agregat. Yang mana demand management itu merupakan suatu proses memperkirakan kebutuhan untuk memenuhi pasar, termasuk juga untuk merealisasikannya. Agregasi itu sendiri merupakan penggabungan unit produk yang menggunakan sumber daya yang sama menjadi rencana agregat untuk menjadi suatu kelompok dari produk tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu tentang hubungan antara pengertian agregasi dan perencanaan agregat. Yang pertama ada agregasi dalam perencanaan agregat itu seperti apa? Nah, konsep ini memungkinkan perusahaan untuk melihat kebutuhan produksi secara keseluruhan untuk kelompok produk. Nah, daripada merinci perencanaan untuk setiap produk individunya. Nah, yang selanjutnya manfaat agregasi dalam perencanaan agregat ini. Nah, dengan menggunakan konsep tersebut atau agregasi ini, perusahaan dapat merencanakan produksi dan sumber daya dengan lebih efisiensi lagi. Yang selanjutnya, perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah pendekatan strategis untuk merencanakan produksi dalam jangka waktu menengah dengan mempertimbangkan kapasitas, permintaan, persediaan, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya ada peramalan atau forecasting, di mana proses untuk memperkirakan jumlah kebutuhan di masa yang akan datang. Jumlah tersebut meliputi ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka yang memenuhi permintaan barang atau jasa. Di mana fungsinya, yang pertama ada fungsi utamanya membantu organisasi dalam merencanakan kegiatan masa depan. Lalu yang kedua ada memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam organisasi. Yang ketiga, peramalan yang akurat dapat membantu perusahaan dalam mengelola persediaan dengan lebih baik. Lalu yang keempat, peramalan juga penting dalam manajemen rantai pasok. Ini membantu produsen, pemasok, dan pengencer dalam merencanakan produksi, pengiriman, dan persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu. Lalu yang kelima, peramalan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Lalu ada tujuan dari forecasting atau peramalan itu sendiri, yang mana? Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan suatu bisnis. Lalu yang kedua, ada membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka, termasuk tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan modal. Jenis dan metode peramalan. Metode yang digunakan modul 1, demand management forecasting, dan rencana produksi dalam forecasting dengan pendekatan time series yang dikemukakan oleh Heng dan Whitson 2005. Yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada single evaluation spotting atau bisa disingkat SES, yang digunakan pada peramalan jangka pendek, biasanya hanya 1 bulan ke depan yang mengasumsikan pola pertumbuhan konsisten. Lalu yang kedua, itu ada single moving average atau bisa disingkat SMA. Peralatan nilai dengan mengambil sekelompok data kemudian dicari rata-ratanya sebagai forecasting. Biasanya digunakan untuk jangka panjang. Lalu yang ketiga itu ada linear regional atau bisa disingkat LR. Menggambarkan hubungan linear antara variabel dependent yaitu Y variabel respon terhadap variabel independent X atau variabel waktu. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran kesalahan peramalan. Untuk mengukur sejauh mana akurasi dari peramalan yang dibuat digunakan berbagai metode pengukuran kesalahan peramalan. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan untuk mengukur kesalahan peramalan. Yang pertama ada mean absolute error MEA, lalu yang kedua ada mean squared error MSE, lalu yang ketiga ada root mean squared error RMSE, lalu yang keempat ada mean absolute percentage error atau bisa disingkat MAPE, lalu selanjutnya ada forecast bias, lalu ada details statistik adalah metode yang menghubungkan akurasi dan biasanya peramalan dalam suatu materi. Itu lalu yang selanjutnya ada rencana produksi yang mana merupakan suatu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh produsen untuk memenuhi suatu produk yang akan mereka buat. Rencana produksi ini meliputi suatu biaya produksi regular time, produksi overtime, biaya subkontrak, biaya persediaan, biaya hiring, dan biaya layoff. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.